Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah tujuan dari analisis jabatan. Yang pertama, tujuan analisis jabatan ini menentukan spesifikasi karyawan, yaitu dengan analisis jabatan, maka dapat dimiliki persyaratan kepegawaian dan juga dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terkandung dalam suatu jabatan. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan pelatihan, yaitu dengan menggunakan hasil analisis jabatan, maka dapat diketahui kemampuan maupun hasil apa yang dibutuhkan karyawan. Kemudian yang ketiga, menentukan peringkat, yaitu dengan analisis jabatan, maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan sehingga dapat dinilai dan dibandingkan antara jabatan yang lain dengan jabatan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan metode, yaitu dengan analisis jabatan dapat dilakukan perbaikan terhadap berbagai metode kerja dalam suatu jabatan. Selanjutnya, manfaat analisa jabatan. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai tantangan yang bersumber dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Yang kedua, merencanakan ketenagakerjaan di masa depan. Yang ketiga, menyesuaikan lamaran yang masuk dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, membantu dalam menentukan kebijakan dan program-program manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, menentukan standar prestasi. Dan yang keenam, berperan dalam penempatan karyawan agar sesuai dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, memperkirakan nilai kompensasi yang tepat untuk masing-masing jabatan. Dan yang selanjutnya adalah informasi jabatan. Yang pertama, informasi jabatan atau job information mengenai pelaksanaan pekerjaan, menyangkut apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan mengapa harus melakukan pekerjaan ini. Dan yang kedua, informasi persyaratan jabatan mengenai kualifikasi umum dan khusus yang harus dimiliki seorang karyawan. Yang ketiga, informasi mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan keempat, informasi standar kinerja mengenai indikator atau target-target yang harus dicapai. Dan yang terakhir, informasi kondisi pekerjaan mengenai kondisi kerja, beban kerja, waktu dan jadwal kerja, dan posisi jabatan dalam struktur organisasi. Selanjutnya, pengumpulan informasi jabatan. Yang pertama, metode wawancara atau interview merupakan cara paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi karena langsung dari orang yang mempunyai jabatan itu. Yang kedua, metode diskusi panel. Metode diskusi panel para ahli atau panel ekspor, yaitu mengumpulkan untuk diminta informasi yang ditentukan mengenai jabatan tertentu. Yang ketiga, metode kuesioner, yaitu mengirimkan sejumlah kuesioner kepada job holder mengenai tugas, aktivitas, dan tanggung jawab yang mereka emban. Yang keempat, metode buku harian atau diary logbook, meminta job holder untuk mengisi buku harian setiap hari. Yang kelima, metode observasi, yaitu merupakan analisis untuk melakukan pengamatan secara langsung oleh job holder. Prinsip dan prosedur analisis jabatan. Yang pertama, batas-batas pekerjaan dalam suatu jabatan harus ditentukan dengan jelas. Yang kedua, analisis jabatan harus didasarkan pada kenyataan dengan data-data yang digunakan harus benar-benar aktual. Yang ketiga, proses aktivitas dalam suatu jabatan harus disusun secara kronologis. Yang terakhir, situasi dan kondisi pekerjaan harus diperhatikan. Selanjutnya, prosedur analisis jabatan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penentuan tujuan analisis jabatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. 2. Rencana analisis jabatan merupakan penyusunan rencana. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan. Yang terakhir, penyajian hasil analisis jabatan. Selanjutnya, beberapa bentuk penyajian sebagai berikut. 1. Deskripsi atau uraian pekerjaan merupakan keterangan singkat yang ditulis dengan jelas mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dalam jabatan. Yang kedua, persyaratan jabatan atau kualitas jabatan atau tuntunan minimal kualitas jabatan merupakan pernyataan mengenai kualitas minimal jabatan seorang karyawan untuk kondisi suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, klasifikasi jabatan atau penggolongan jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan basis yang pertama, klasifikasi tugas dan klasifikasi peringkat. Dan yang terakhir,
Desain atau rancangan merupakan suatu rancangan aktivitas dalam suatu jabatan tertentu.